Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini, saya mau membahas satu saham yang terindikasi cenderung dilakukan pembelian kembali oleh pemiliknya. Apakah itu merupakan hal yang baik dan apakah itu merupakan kabar gembira? Kita akan membahasnya pada video kali ini. Tapi ingat, mohon cek lagi datanya, mungkin saja saya salah input atau salah hitung atau salah pengambilan data. Dan disclaimer dulu, pembahasan video ini bukan merupakan rekomendasi tapi hanya sebagai informasi saja. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Kita langsung lihat saja untuk komponen berikut ini. Ini merupakan data yang saya ambil dari laporan tahunan perusahaan per 31 Desember tahun 2024. Kemudian di sebelah kanan ini merupakan data tampilan dari aplikasi Stockbit dengan data update per Q3 tahun 2025 seperti yang kamu lihat pada tampilan berikut ini. Nah, apabila kita bandingkan, kamu akan melihat informasi yang cukup menarik. Di tahun 2024 berdasarkan data laporan tahunannya, kamu bisa melihat di sini, kepemilikan pemegang saham terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, PT Prawira Wijaya Prakarsa dengan kepemilikan sekitar 23,78%. Yang kedua, Sabana Prawira Wijaya sebanyak 49,78% dan yang ketiga masyarakat sebanyak 26,44% dengan total adalah 100%. Bagaimana untuk data di aplikasi Stockbit per Q3 tahun 2025? Coba kita lihat di sini. Kepemilikan yang pertama PT Prawira Wijaya 23,78%. Yang kedua, kepemilikan dari masyarakat yang jika kita total berjumlah 18,24%, yaitu 14,54 ditambah 3,7. Yang ketiga, Sabana Prawira Wijaya dengan porsi 53,16%. Yang keempat, Samudra Prawira Wijaya dengan porsi 3,61 dan yang kelima, Suhendra Prawira Wijaya dengan porsi 1,21. Itu artinya apabila kita membandingkan data Q3 ini dengan data per 31 Desember tahun 2024, ini hasilnya. Untuk kepemilikan dari PT tidak mengalami perubahan alias tetap, yakni 23,78%. Kepemilikan dari Sabana Prawira Wijaya meningkat menjadi 53,16% atau naik sekitar 3,4%. Kepemilikan di masyarakat malah turun. Ini merupakan hal yang bisa kamu highlight di sini. Dari 26,44 menjadi 18,24, turun 8,2%, penurunan yang cukup signifikan. Dan di tahun 2025 berdasarkan data Q3 tahun 2025 ini, terlihat adanya 2 kepemilikan baru yaitu Samudra dan Suhendra Prawira Wijaya dengan porsi 3,6 dan 1,2. Apabila kita total, kenaikan dari kepemilikan keluarga Prawira Wijaya ini adalah berjumlah 8,2%. Sama dengan penurunan dari kepemilikan di masyarakat. Itu artinya saham yang dimiliki oleh masyarakat ini ternyata terindikasi dilakukan pembelian oleh ketiga nama berikut ini. Dan analisa secara umum itu merupakan kabar gembira karena dengan begitu kita bisa melihat bahwa pemilik perusahaannya masih yakin dengan perusahaan yang mereka pimpin dan perusahaan yang mereka miliki. Sehingga mereka melakukan pembelian saham untuk saham-saham yang berada di masyarakat. Kamu bisa lihat untuk datanya. Tapi ingat, silahkan kamu cross check lagi di sumber resminya. Nah, kita lihat dari aplikasi Stockbit ini. Oh iya, saham yang kita bahas adalah saham ULTJ dengan harga 1485. Jika kamu melihat data yang ada di aplikasi Stockbit ini, kamu bisa melihat dengan lebih detail untuk nama-nama yang melakukan pembelian beserta tanggal dan jumlahnya. Tapi ingat, silahkan cross check lagi di sumber resminya. Ini saya buka datanya per tanggal 23 Januari tahun 2025. Silahkan kamu lihat untuk data-datanya di sini. Oke, sekarang mari coba kita lihat sekilas terkait beberapa kinerja keuangan dari saham ULTJ ini sendiri. Coba kita input secara cepat. Harga per video ini dibuat di angka 1485. Harga tertingginya di angka 2131, 2130 maksudnya untuk book value. Kita buka book value-nya. PBV sekitar 1,97 kali. Oke. Kita input dulu untuk angka labanya. 365 ditambah 239 ditambah 357. Dibandingkan tahun 2024 405 350, 126 dan 255. Nah, bisa kita lihat di sini terlihat adanya kenaikan laba di tahun 2025 hingga Q3 yang diproyeksikan dalam waktu 1 tahun, kurang lebih 12,8%.
Oke, sekarang coba kita lihat dari aspek yang lain, yaitu aspek dividennya. Kita buka dulu datanya di sini. Corporate action, kita cek stock split. Melakukan stock split di tahun 2017, tapi berhubung data kita ambil hanya 5 tahun terakhir, jadi angka tersebut tidak perlu kita lakukan penyesuaian. 2025, 24, 23, 22, dan 21. Oke, coba kita lihat datanya. 45, 40, 30, 25, dan 85. Di tahun 2021 nominal dividennya cukup signifikan besar. Oke, sekarang kita lihat dari sisi harga sahamnya. Kita buka harga saham di tahun 2021 kurang lebih di angka 1.600-an. Nah, persentase balik modalnya tergolong cukup rendah dengan angka 14,1%. Meski begitu, perusahaan ini konsisten bagi dividen setidaknya dalam beberapa tahun terakhir. Oke, kita lihat dari aspek PBV-nya. PBV-nya sudah mengalami penurunan drastis dan merupakan PBV yang bisa dikatakan sebagai salah satu PBV terendah dalam 10 tahun terakhir. Katakanlah kita menggunakan PBV optimis 2,5, tapi PBV pesimis 1 kali. Ini merupakan perbandingannya, potensi kenaikan dan penurunannya. Oke, sekarang coba kita lihat dari prospek dividennya. Oh iya, saya coba lihat kembali terkait aspek dividen 2021 sampai 2025 untuk payment date. Dividen terakhir Rp45 per lembar saham. Yieldnya sebenarnya tidak terlalu besar juga, dari 3% diproyeksikan naik menjadi 3,4% apabila labanya naik 12,8 dan payout rasionya tetap. Coba kita hitung untuk dividen dalam jangka panjangnya. Kita bagi dengan harga saham saat ini. Kemudian kita copy. Nah, persentase dividen yieldnya memang tidak terlalu menarik untuk saham ULTJ. Menurut kamu bagaimana? Apakah dengan kondisi seperti ini, ULTJ masih merupakan salah satu saham yang menarik untuk dipertimbangkan? Silakan kamu pertimbangkan dari potensi profit dan risiko yang siap kamu hadapi. Ingat, video ini bukan rekomendasi tapi hanya informasi saja. Dan mohon cek lagi datanya, mungkin saja ada salah input, hitung, atau pengambilan data. Sebagai informasi juga, sebelumnya saya sudah membuat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Sebelumnya saya sudah pernah membuat video yang berkaitan dengan slow living dan dividend investing. Dan video kali ini saya akan lebih mendetailkan terkait pembahasan tersebut. Nah, kita akan menggunakan bantuan dari ChatGPT untuk memberikan beberapa informasi. Tapi ingat, semua ini memiliki relativitas untuk setiap orang. Mungkin bisa lebih tinggi, mungkin bisa lebih rendah. Jadi pastikan kamu sesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing. Kita akan menggunakan kondisi seperti ini. Berikan nominal biaya hidup realistis per bulan dengan kondisi suami, istri, dan 1 orang anak di kota-kota berikut ini. Yang pertama Jakarta, yang kedua Surabaya, yang ketiga Jogja, yang keempat Bali, dan yang kelima Makassar. Diharapkan dengan mengetahui biaya hidup secara realistis dalam periode waktu per bulanan per tahun, kita akan bandingkan dengan dividen yield saham-saham dengan angka 5, 7, dan 10%. Kita akan lihat kira-kira berapa besar modal yang kita butuhkan untuk bisa slow living di kota-kota ini. Tentu saja seperti yang saya katakan tadi, setiap orang punya nominal yang berbeda-beda. Jadi silakan kamu lihat lagi untuk data detailnya nanti seperti apa. Oke, kita langsung masuk saja ke dalam pembahasan. Untuk data pertama, kita gunakan data di kota Jakarta. Nah, jadi ada beberapa kriteria yang digunakan di sini. Yang pertama adalah hunian, yang kedua adalah makan, yang ketiga transportasi, yang keempat biaya sekolah, dan yang kelima adalah biaya hidup. Jadi, ini merupakan beberapa detail dari kategori untuk kota Jakarta. Untuk hunian diasumsikan sekitar 6-12 juta. Untuk makan dan kebutuhan rumah tangga 4-6 juta. Untuk transportasi 1-2 juta. Untuk biaya pendidikan 1-3 juta. Untuk biaya kesehatan 1,5-3 juta. Jadi total estimasinya sekitar 13,5-26 juta per bulan. Nah, oke, jadi coba kita gunakan saja angka yang relatif paling rendah karena kita konsepnya di sini adalah slow living. Oke, katakanlah kita gunakan angka 13,5 juta. Kemudian kita kalikan 12. Artinya biaya hidup kita per tahun sekitar 162 juta apabila kita kalikan 12. Nah, dengan kondisi seperti ini, apabila kamu memiliki saham yang menghasilkan dividen 5% setiap tahunnya, kamu butuh modal sekitar 3,2 miliar. Untuk dividen yield 7% butuh modal 2,3 miliar dan untuk dividen yield 10% butuh modal 1,6 miliar rupiah. Oke, kita ubah ke kota berikutnya yaitu
kota Surabaya. Kita minta dulu ChatGPT memberikan informasinya. Surabaya. Oke, kita menunggu ChatGPT memberikan informasinya. Sama seperti tadi, data-datanya terkait hunian, makan, transportasi, biaya sekolah, dan hidup. Oke, untuk huniannya kisarannya di angka 5-12 juta, makan 3-5 juta, transportasi 500.000 sampai 1,5 juta, pendidikan 1-2 juta, utilisasi dan komunikasi 500.000 sampai 1,5 juta, biaya kesehatan dan kebutuhan tak terduga 500.000 sampai 1,5 juta. Total estimasinya 11-23 juta. Kita gunakan saja angka yang paling rendah. Jadi ingat, ini adalah angka yang paling rendah. Nah, dengan saham dengan dividen 5%, maka modalnya sekitar 2,6 miliar, 7% sekitar 1,8, dan 10% sekitar 1,3 miliar rupiah. Untuk kota ketiga, yaitu kota Jogja. Oke, kita minta ChatGPT memberikan informasinya terlebih dahulu. Sama seperti tadi, kriterianya adalah sebagai berikut. Untuk hunian sekitar 3-6 juta, makan 2,5-4 juta, transportasi 300-1 juta rupiah, pendidikan 500.000 sampai 1,5, utilisasi 300-800.000, biaya kesehatan 300.000 sampai 1 juta. Total estimasinya sekitar 6,9 juta. Sama seperti tadi, kita gunakan angka yang paling rendah. Ini merupakan modal yang dibutuhkan. Untuk saham dengan dividen yield 5% butuh 1,6, 7% butuh 1,1, 10% butuh 828 juta untuk menghasilkan dividen yang setara dengan biaya hidup. Nah, kota berikutnya yaitu Bali. Kita buka dulu datanya di sini. Informasi ini sebenarnya cukup menarik apalagi bagi kamu yang ingin menerapkan konsep slow living. Saya pribadi cukup tertarik dengan konsep ini beberapa waktu terakhir ini. Jadi, mari kita otak-atik untuk beberapa datanya. Nah, untuk kota Bali, kita lihat di sini untuk huniannya data estimasi sekitar 4-12 juta, makan 3-6 juta, transportasi 800.000 sampai 1,5, utilitas 800 sampai 1,5, kebutuhan anak 500.000 sampai 1,5, dan cadangan 500.000 sampai 1,5. Jadi total estimasinya sekitar 9,6 juta. Sama seperti tadi, kita gunakan angka yang paling kecil. Nah, modalnya yang dibutuhkan untuk dividen yield 5% adalah 2,3 miliar, 7% 1,6, dan 10% 1,1 miliar rupiah. Dan kota terakhir yang akan kita lihat di sini adalah Makassar. Kita minta ChatGPT memberikan informasinya. Oke, sama seperti tadi, kita lihat di sini. Untuk hunian 3-6 juta, untuk makan 3-4,5 juta, transportasi 500.000 sampai 1,5, pendidikan 500.000 sampai 1,5, utilitas 300.000 sampai 700, kesehatan 300.000 sampai 1 juta, dan artinya estimasinya sekitar 7,6 juta. Oke, artinya biaya hidup per tahun sekitar 91,2 juta. Nah, modalnya untuk dividen yield 5% adalah 1,8, untuk 7% 1,3, untuk 10% 912 juta rupiah. Ingat, ini merupakan modal minimal yang kita butuhkan sesuai dengan informasi di ChatGPT tadi. Jadi silakan kamu sesuaikan dengan metode konservatif kamu. Mungkin apabila kamu konservatif, kamu bisa kalikan 2 untuk setiap nominal ini. Contoh misalkan, kita kalikan 2 untuk setiap biaya hidup per bulan yang tadi kita peroleh. Dengan kriteria katakanlah kita berpikir secara lebih konservatif. Oke, saya copy dulu datanya di sini. Kemudian kita drag ke bawah dan kita copy di sini. Nah, ini merupakan data yang lebih konservatif lagi. Kamu bisa lihat di sini. Untuk dividen yield 5%. Untuk kota Jakarta butuh 6,4, kota Surabaya butuh 5,2, Jogja butuh 3,3, Bali butuh 4,6, dan Makassar butuh 3,6 miliar rupiah. Begitu juga dengan dividen yield 7 dan 10%. Jadi silahkan kamu pertimbangkan lagi apabila kamu tertarik dengan konsep ini, di mana mengandalkan dividen sebagai sumber pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Silahkan kamu pertimbangkan biaya hidupmu berapa dan gunakan angka yang lebih konservatif lagi. Tentu saja setiap orang punya nominal yang berbeda-beda. Dan untuk angka dividen yield ini seperti yang sudah pernah saya buat pada video-video sebelumnya, kamu bisa memanfaatkan penurunan harga untuk memperoleh yield yang semakin lebih banyak.
Nah, berbicara tentang dividen, sebelumnya saya sudah menulis 3 ebook yang berkaitan dengan hal tersebut. Dividen investing, stock for living, dan strategi nabung saham. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham dan pembahasan yang ditampilkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ini dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Info pembelian silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum pada video kali ini. Sebagai informasi, kamu bisa support channel ini dengan cara melakukan pembelian produk apa saja di Shopee menggunakan link yang diklik pada video ini. Produknya bebas. Thank you.